teruslah berlari, kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Segala perbedaan harus kita pahami, singkirkan keangkuhan, satukan tujuan. Tetaplah tegar kawan menghadapi pandemi, untuk raih masa depan dan impian. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Kita mampu, kita bersatu, kita hadapi semua ini. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga untuk meraih prestasi. Bangkitlah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bapak Hadi yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan kita yang luar biasa. Begitu juga kepada Bapak Ibu Guru SD Hadijah, rekan sejawat saya yang telah meluangkan waktu ya di antara aktivitas kita di bulan Juni ini yang padat merayap di teman-teman sekalian. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah program yang saya buat nih. Jadi sebenarnya di sini latar belakangnya adalah tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu pada aksi nyata modul 3.3. Nah, sedikit saya spill ya, saya perkenalkan. Beliau ini adalah Bapak Kristianto, fasilitator saya dalam program PGP. Dan yang sering berkunjung ke sekolah ini mungkin Pak Hadi sudah berkali-kali bertemu. Ini Ibu Diana. Ibu Diana ini luar biasa sekali Pak Hadi. Beliau non-muslim, tapi sampai beli hijab Pak Hadi supaya bisa di sini pakai hijab nih. Toleransinya luar biasa. Nah, ini adalah sedikit perkenalan biografi saya. Mungkin saya skip mawon ya, karena di sini teman-teman sudah kenal ya. Nah, ini saya mengutip ada sebuah kata-kata bermakna dari Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim ya. Beliau mengatakan bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama dari yang sederhana. Nah, itu yang saya kutip dari Bapak Nadiem Makarim. Mungkin karena usianya mungkin seusia Pak Hadi ya, seusia saya juga, seusia Pak Tovan mungkin 11-12. Jadinya mungkin karena masih muda, visinya luar biasa sekali Mas Murti ini. Jadi teman-teman, di sini tujuan pembelajaran khusus ini memang merupakan salah satu program pada pendidikan guru penggerak di aksi nyata modul 3.3 ini. Saya ditugaskan untuk membuat program dengan menggunakan prakarsa perubahan Bagja yang pernah saya sampaikan pada diseminasi sebelumnya. Nah, dalam program ini Pak Hadi, saya membuat program itu di bidang literasi Pak Hadi. Kan anak-anak ini sudah melakukan literasi ini sudah lama ya Pak Hadi, sudah ya beberapa tahun kemarin. Nah, dari yang sudah ada ini saya mencoba untuk ATM Pak Hadi. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, saya ada semacam pengembangan dan tindak lanjut dari program literasi yang sudah kita lakukan di SD Hadijah ini.
Nah, program saya ini Pak Adi, saya beri nama Tilik Mekar Buraga. Tilik Mekar Buraga. Nah, apa ya Tilik Mekar Buraga ini? Kalau dari bahasanya kira-kira pakai bahasa apa ya ini ya? Mungkin yang jago bahasa Inggris ini jadi kuis ini ceritanya. Pilih bahasa Jawa. Oh, pintar Bu Yuri. Iya, subhanallah Bu Yuri ya. Tilik Mekar Buraga. Baik, selanjutnya saya akan spill ya mengenai definisi dan filosofinya. Jadi Tilik Mekar Buraga ini secara definisi dia merupakan akronim yang memiliki kepanjangan adalah tingkatkan literasi, kolaborasi, membuat karya buku dan peraga. Nah, secara filosofi saya pecah menjadi 3 kata di sini. Ada kata Tilik Mekar Buraga. Nah, filosofi ini saya ambil dari lintas beberapa bahasa kearifan lokal. Yang pertama ada bahasa Jawa dari kata tilik. Nah, tilik ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah melihat. Melihatnya itu tapi nggak melihat yang banyak, melihatnya itu sedikit mengintip tapi agak banyak. Nah, jadi di sini tilik ini saya petakan menjadi 2 macam, menilik ke belakang dan menilik ke depan. Apabila menilik ke belakang, di sini artinya adalah kita melakukan sebuah refleksi terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan selama ini. Sedangkan tilik ke depan itu kita harus memandang beberapa tahun ke depan tuh kita punya visi apa terhadap anak-anak sehingga menanamkan tidak hanya kepada anak tapi kepada kita sebagai stakeholder SD Hadijah ini juga visioner sesuai dengan motonya SD Hadijah ya Pak ya. Jadi visioner. Kemudian yang kedua adalah kata mekar. Nah, mekar ini biasanya identik dengan apa ya? Bunga, iya, dari bahasa Jawa juga ya, blooming ya Bu. Bahasa Inggrisnya blooming ya, mekar ya. Mekar berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah proses mengembang, gitu nggih. Harapan saya literasi di SD Hadijah ini senantiasa bertumbuh kembang dan dapat memberikan manfaat. Ibaratnya kalau bunga itu kan wangi ya, wangi berarti membawa manfaat. Nah, program literasi itu nantinya juga semoga bisa memberikan manfaat baik ke dalam dan keluar SD Hadijah. Selanjutnya yang ketiga, nah buraga. Buraga ini agak asing memang ya. Sepertinya bukan bahasa Jawa. Bahasa apa ya buraga ini? Ternyata buraga itu setelah saya searching itu ada di dalam kosakata bahasa kearifan lokal Karo, Batak ya, Sumatera Utara. Di mana buraga itu memiliki arti adalah mimpi yang diiringi dengan suatu waktu atau perbuatan. Jadi kita tidak hanya bermimpi, tapi kita harus bertindak juga untuk implementasi dari mimpi yang kita inginkan. Nah, sekilas itu sih teman-teman ya, definisi dan filosofi dari program yang saya buat ini, Tilik Mekar Buraga. Saya lanjutkan. Nah, pada program Tilik Mekar Buraga ini saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif ya, di mana inquiry apresiatif itu merupakan pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan, di mana di dalamnya saya menggunakan tahapan bagja yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Bagja itu diawali dengan membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Di mana sebenarnya bagja ini punya tujuan, yaitu mengungkap, mengapresiasi, memungkinkan, memberdayakan, dan menyatukan, mewujudkan visi dari SD Hadijah. Nah, apa yang melatar belakangi saya untuk membuat program Tilik Mekar Buraga? Saya petakan menjadi 2, ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik sendiri itu adalah karena saya berada di dalam program pendidikan guru penggerak, di mana di dalamnya memang ada sebuah tugas. Di akhir ini saya harus membuat program, tidak harus programnya besar, bisa berawal dari program yang kecil. Nah, kebetulan saya kemarin setelah sedikit bercakap-cakap dengan beberapa teman, kok saya dapat ide ya, ternyata ide saya larinya ke arah literasi ini tapi dengan pengembangan. Nah, di mana dalam pendidikan guru penggerak ini saya sudah mempelajari beberapa modul, dimulai dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Di mana pada modul 1 itu ada 4 submodul.
Modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang seperti yang kita kenal ya, ada semboyan triloginya itu apa ya? Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sing tulodo, betul, ing madya manungsa. Iya, betul sekali. Ada 3 semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada modul 1.2 ini mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, termasuk apa saja ya? Semua guru adalah penggerak. Nah, apa saja ya? Termasuk ada sifatnya mandiri, kolaboratif, kemudian visioner, itu juga sifat dari nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya pada modul 1.3 itu adalah visi dan prakarsa perubahan, di mana setiap modul saling berkaitan. Nantinya dengan modul 1.4 itu adalah bagja. Di dalam visi sudah pernah saya sampaikan sebelumnya tentang murid impian saya, sama dengan visinya SD Hadijah ya Pak, waktu itu membentuk SDM unggul yang kompetitif. Kemudian pada modul 1.4 budaya positif, pada modul 2.1 itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap anak itu punya keunikan masing-masing, punya kecerdasan masing-masing, sehingga dalam proses pembelajaran kita tidak bisa memberikan hanya satu wadah saja, karena tiap anak karakternya berbeda. Jadi dalam pembelajaran itu seyogyanya kita memberikan beberapa wadah sesuai dengan karakter anak-anak. Kalau anak-anak sukanya nulis, mungkin ya kita suruh nulis. Kalau sukanya presentasi, ngomong ya, diberikan wadah untuk dia menyampaikan aspirasinya dalam bentuk lisan. Ada juga yang mungkin sukanya membuat peraga, ada juga yang mungkin sukanya membuat komik seperti itu. Nah, jadi di sini kita berusaha untuk memberikan sarana atau wadah bagi anak-anak ini untuk berkembang sesuai dengan bakat minatnya. Nah, selanjutnya pada modul 2.2 itu adalah tentang pembelajaran sosial emosional. Di sini saya sudah pernah praktekkan dengan Pak Tovan ya, Pak Tovan, mindfulness. Jadi cara kita ketika kita lelah atau mungkin kita menghadapi masalah itu kita tarik nafas dulu. Berapa kali Pak Tovan? 3 kali. Tarik nafas panjang terus dihembuskan, insya Allah dari situ semoga kita mendapatkan rileks ya Pak ya, sehingga kita ada jeda waktu untuk berpikir dan bergerak untuk solusi masalah yang kita hadapi. Betul, iya Bu Rosi. Oke. Kemudian pada modul 2.3 itu tentang coaching, supervisi akademik. Alhamdulillah juga sudah praktik kemarin dengan Pak Tovan, Bu Yuri, Bu Devi juga kemarin sekilas. Coaching di sini kita membantu rekan sejawat untuk menemani teman sejawat untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Lalu pada modul 3.1, 3.2 dan 3.3 ini saling berhubungan, mulai dari aset modal sampai dengan program pada modul 3.3 ini, yaitu yang saya kerjakan pada tugas kali ini, yaitu mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Itu modul 3.3. Jadi itu faktor intrinsik saya dari dalam saya yang akhirnya saya berusaha untuk membuat program ini. Lalu faktor ekstrinsiknya apa? Ekstrinsiknya itu ada beberapa sebenarnya, termasuk salah satunya adalah hasil PISA di tahun 2022 yang khusus untuk literasi. Kita itu rank ke-74. Wah, luar biasa. Entah ini gimana ya? Iya, bagus sekali. Betul. Nah, Ya. iya. Kalau Indonesia dirgayunya berapa ya? 76. 76, berarti 11-12 ya. Ya, jangan sampai lah ranking ini mengikuti dirgahayu kita. Kalau bisa ya kita itu menuju ke 10 besar. Karena sebenarnya saya tuh sedihnya gini, kok bisa ya secara literasi kita itu kalah, bukan kalah, artinya di urutan terbelakang. Padahal kalau kita definisikan nasi saja ya, dalam bahasa Inggris hanya apa ya Bu bahasa Inggrisnya Bu Yuri? Rice. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita kenal ada, dalam bahasa Jawa kita kenal sego, beras, pupo, gitu, bubur. Kalau jadi macam-macam sekali. Kosakatanya banyak sekali. Bau juga begitu, wangi dan sebagainya. Kalau di bahasa Inggris hanya smell bad ya, smell bad, smell good, ngatain gitu. Nah, yang kedua hasil nilai anak-anak di SD Hadijah juga ini pada bidang literasinya itu masih beberapa
beberapa kurang maksimal nih Bapak Ibu dari hasil rapotnya, mungkin dari hasil ANBK juga, sehingga motivasi saya khususnya dan mungkin umumnya SD Hadijah untuk meningkatkan literasi anak-anak di SD Hadijah ini. Baik, berikutnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih sasaran yang ditembak pada program ini? Sasarannya ada dua. Yang pertama, saya menginginkan siswa-siswi SD Hadijah ini menjadi siswa yang literat. Literat itu artinya sudah membudaya pola hidup literasinya. Kemudian siswa yang profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan goal atau tujuan dari Kementerian Pendidikan. Next. Nah, bagaimana gambaran program dari Tilik Mekar Buraga? Ini saya coba rangkum di dalam lini masa, ada 5 tahap. Yang pertama adalah literasi harian, yang kedua menulis mingguan, yang ketiga refleksi mingguan, yang keempat hasil karya buku atau peraga, dan yang kelima presentasi dan pameran. Nah, ini sedikit gambaran detailnya mengenai program Tilik Buraga. Nah, anak-anak kan biasanya setiap hari Senin sampai Rabu itu melakukan literasi kurang lebih 15 menit. Di mana dalam literasi itu anak-anak kita bebaskan mau membaca buku ensiklopedia boleh, tentang pengetahuan ya, atau juga tentang hiburan misalnya komik, novel dan sebagainya kita izinkan. Juga boleh berkolaborasi buku dengan teman-teman. Kita kumpulkan jadi satu di dalam pojok baca di dalam kelas. Nah, itu pada tahap awalnya. Jadi penguatan untuk literasi harian yang sudah pernah kita lakukan. Nah, ATM-nya apa ini? Amati, tiru, dan modifikasinya ini di mana? Nah, modifikasinya adalah dari literasi tersebut saya berencana ada tahap pengembangan, yaitu pengembangannya adalah anak-anak tidak sekedar membaca, tapi menuliskan, membuat resume apa yang dibaca anak-anak. Itu dituliskan anak-anak setiap hari Jumat. Setelah anak-anak menulis sekitar kurang lebih 15 menit, kemudian anak-anak membuat refleksi, bagaimana perasaan mereka, apakah mereka senang dalam membaca, apakah mereka senang dalam menulis. Nah, itu mereka tuangkan di dalam bentuk refleksi. Nah, nantinya semua refleksi itu dan tulisan anak-anak itu selalu dikumpulkan oleh wali kelas. Nanti di akhir semester itu menjadi produknya anak-anak. Hebat ya, saya itu bermimpi anak-anak itu seperti kecil-kecil punya karya. Nah, jadi kita paling tidak di dalam kelas itu harus punya produk buku, harus produktif lah, menulis sejak dini. Jadi satu semester itu mungkin kalau per anak buku tidak bisa, minimal satu kelas satu semester satu buku dari hasil tulisan anak-anak, termasuk dengan refleksinya seperti itu. Selanjutnya kita kembali lagi ke diferensiasi anak yang berbeda-beda. Mungkin ada anak itu yang tidak maksimal di dalam menulisnya, kemudian mengajukan, Bu, saya nggak kepingin bukunya itu nulis, boleh nggak Bu dalam bentuk komik, karena saya itu senangnya gambar. Boleh, jadi ada ilustrasinya itu dalam bentuk gambar-gambar komik seperti itu. Kita bebaskan anak-anak, kumpulan, ya intinya itu nanti kumpulan hasil karyanya anak-anak itu kita bukukan, itu boleh beragam, boleh tulisan, boleh juga gambar, boleh juga dalam bentuk peraga, karena kita membebaskan anak-anak itu membaca bermacam-macam buku ya, asalkan bukunya itu mendidik. Nah, nanti mungkin, Bu, ingin ini loh Bu, ini kok ada semacam peraga seperti ini Bu ya, nanti bisa kita pakai Bu di pembelajaran, boleh. Jadi memang kita mendidik anak-anak untuk menjadi seorang penemu, inventor. Jadi dari apa yang mereka baca itu, boleh mereka buat produk buku nantinya, atau mungkin bukunya juga dalam bentuk komik-komik, buku bergambar, berseri, atau juga peraga seperti itu. Apakah ini sendiri-sendiri? Boleh kolaborasi. Nah, nanti untuk teknisnya mungkin kita bisa penyesuaian, apakah anak-anak ini berkelompok atau mandiri. Yang jelas di sini kita juga penguatannya adalah kolaborasi anak-anak. Jadi saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain, seperti itu. Ya, itu Pak Hadi sekilas dari program yang saya buat. Nah, nanti goalnya itu di akhir semester itu selain ada karya buku atau peraga, mereka melakukan presentasi dan pameran. Pamerannya tidak perlu dalam bentuk yang wah ya. Cukup setiap ambil rapot itu di kelas kita punya produk kelas. Jadi ada buku, ada peraga-peraga yang kita buat lah. Jadi wali murid itu senang, tidak hanya sekedar bosan menunggu satu wali murid ini sedang ngobrol dengan wali kelasnya, yang lainnya mungkin
biasanya gabut ya Pak ya nunggu gitu, jadi ada yang bisa dilakukan sembari itu ngoten. Nggih. Ini Pak Adi sekian gambaran program Tilik Buraga, karena di sini saya masih tahapan bagiannya diminta untuk tahapan buat pertanyaan mawon dan ambil pelajaran pada tahapan ini. Nah, ini istilahnya masukan program dari saya terhadap SD Hadijah. Nah, di sini saya kepingin sharing sama teman-teman ya. Kira-kira dalam program ini atau mungkin ada masukan untuk program-program yang lain untuk kegiatan literasi ini seperti apa sih yang bisa mendukung minatnya anak, animo anak untuk meningkatkan daya baca anak atau menulisnya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Oh ini sedikit ada pantun Pak dari saya. Makan ketan, minumnya isolasi. Cukup sekian, terima kasih. Mana ketannya sih habis? Tidak ada siapa Iya ya ini, dulu. kok hanya ada ini, nggak ada ketannya ya. Udah tadi jawabnya sekarang. Bayangkan saja dulu. Enggak. Enggak mungkin ada masukan dari teman-teman umpan balik mengenai ini. Apa Pak? Ya, Bu Anis. Terima kasih. Ini luar biasa sekali. Ini Saya jadi ingat bisa itu. Saja. Kalau baca pisah-pisah itu ingat bisa itu. Oh iya, bahasa Jadi Indonesia. backgroundnya beliau untuk bikin video saat itu ya video pembelajaran dan berhasil menjadi Oh iya. luar biasa. Keren. Ya, itu sama dari berangkat dari Bali juga, dari faktor eksternalnya tadi adalah karena kemampuan literasi Indonesia itu sangat di bawah. Betul. Dan saya merasakan sendiri kenapa bisa di bawah. Gitu. Ternyata entah penemuan saya ini subjektif atau ini justru bisa dikembangkan nantinya di sekolah baik di SD Hadijah maupun di tempat yang lain, yaitu kenapa literasinya ini menjadi kurang gitu ya. Oke, kalau untuk di sekolah kita sendiri anak-anak kalau yang buku yang dulu di kelas itu mereka sebenarnya minat bacanya sangat tinggi sampai bukunya habis dibaca semua. Cepetan Pak ya bacanya. Iya Ya? betul, malah nanti minat bacanya luar biasa tinggi. Cuman ketika saya minta mereka 1 minggu sekali atau maksimal 2 minggu sekali untuk berganti buku, ayo rasa beli diganti yang di rumah, nanti apa yang sekarang di kelas dibawa pulang, itu belum berjalan maksimal. Atau mungkin memang anak-anak di rumah bukunya terbatas. Yes. Jadi punya buku 2 sudah dibawa ke sekolah semua, 2 minggu lagi habis, nggak ada yang dibawa lagi gitu. Akhirnya literasinya tidak bisa mengalir deras lagi. Oh, gitu, tidak kan. sederas sebelumnya. Ya sudah, saya minta untuk pergi ke perpus. Nah, di perpus itu juga bisa membantu. Dan yang kemarin malah ada perpus keliling, pustakaan keliling. Oke. Itu anak-anak animenya bagus, Oh, iya. sangat bagus sekali. Sehingga menurut saya apa yang mereka lakukan itu aksinya itu seharusnya mendukung kemampuan literasi anak Indonesia, gitu ya. Terutama kalau di lingkungan sekolah kita sendiri itu saya lihat mereka sangat tinggi animenya. Nah, kemudian kenapa itu masih belum cukup membantu? Tentunya sarana-prasarana di sekolah lain, kemudian atau program-program lain juga tidak sama di sekolah kita. Akhirnya itu menjadi sebuah bentuk diferensiasi, Betul. gitu kan. Dan lagi mungkin kalau untuk yang di sekolah kita atau bahkan di sekolah-sekolah yang lain bisa diterapkan itu bagus sekali. Kalau kemarin dunia itu digoncangkan sebelum zamannya tablet, Android, itu kan ada Amazon Kindle itu. Betul. Itu mendukung banget membaca dan itu booming di luar negeri sana, tapi di Indonesia tidak. Masih belum. Saat ini, bahkan sampai saat ini masih belum. Padahal itu bagus sekali. Belum atau gitu. terbatas ya aksesnya? Sudah bisa dibeli kok Bang, Bisa dibeli, secara ya. online gitu. Berarti masih terbatas. Masih mawon. terbatas ya, kan Terbatas, itu juga ya. market ini ya kurangnya. Oh, Nah itu salah satunya itu. Jadi apa namanya? Ada sebuah bentuk-bentuk literasi digital. Literasi digital. Betul, ada Benar, sebuah ya. bentuk-bentuk literasi digital yang menjadi terobosan yang baru yang Betul. bisa diterapkan di sekolah, sehingga literasi digital ini kan memang sekarang dunia digital juga sudah
maju sekali betul nih. betul Sebenarnya berupa digital. betul. Mungkin sebentar lagi koran sudah tutup Iya. pabrik, gitu kan. Koran saya lihat di jalan-jalan semakin lama nggak terlalu tertarik lihat koran, lihat feed aja setiap hari gitu kan, yang lebih tertariknya Yang paling gitu. gampang di scroll. Itu kan berarti minat masyarakat kita terhadap dunia digital juga sangat tinggi, sudah beralih dari yang manual ke digital. Betul. Nah, literasi pun juga begitu. Betul. Ada bentuk-bentuk literasi digital yang pernah saya lihat sih, kalau nggak salah di Jepang sama di Cina itu memang mereka mungkin dari sekolah yang bagus juga syaratnya memenuhi. Mereka tidak perlu membawa apa-apa ke sekolah, mereka cukup sit di tempatnya masing-masing dan apapun yang mereka butuh akses ada di depan mejanya ini. Muncul sebuah layar monitor, mereka bisa akses apapun itu dengan aman tentunya ini, karena sudah ada programnya juga. Nah, kemudian saya juga membayangkan kalau sekolah kita gimana ya kalau anak bawa HP kok rasanya nggak terfilter, masih Iya, terlalu berbahaya betul, untuk nggak anak ada SD. filternya. Padahal ilmu pengetahuan itu nggak terbatas di buku, nggak terbatas dari guru. Justru ketika mereka browsing Lebih mudah itu berselancarnya. jauh lebih literatif Betul. ke anak-anak gitu Iya. kan. Cuman adanya keterbatasan itu tadi ya, apa namanya, kelemahan untuk memantau segala macam, sehingga polisi kita sekolah untuk kebijakan kita dilarang untuk anak-anak membawa HP. Bahkan anak SMP pun juga yang saya tahu boleh, cuman kontrolnya juga kadang-kadang bisa kurang gitu ya, kalau tidak benar-benar di setting dari sekolah mungkin atau dari pemerintah sendiri. Betul. Nah, jadi bentuknya adalah sebuah literasi digital juga untuk anak-anak. Di samping sekarang sudah banyak berkembang aplikasi-aplikasi membaca. Itu Banyak sebenarnya sekali. itu sebenarnya sudah cukup membantu. Cuman ya bisa jadi banyak sumber lah gitu ya, dari aplikasi ada, dari bentuk yang kayak Amazon Kindle tadi juga ada gitu. Atau mungkin dari sekolah juga ada langsung akses ke proyektor di kelas-kelas itu, kemudian langsung ditampilkan di situ Betul sebuah sekali. bentuk-bentuk Dengan literasi. berbagai teknis ya Pak Iya, Taufan ya, iya, variatif begitu. anak-anak itu bisa senang lah Betul. teknisnya seperti apa. Jadi literasi juga berkembang mengikuti Betul. digitalisasi ini. Jadi mengarah ke diferensiasinya ya, Iya, minatnya betul. anak-anak seperti apa, luar biasa sekali Pak Taufan ya. Memang ada plus minusnya ya Pak ya, minusnya itu anak-anak majunya masih pesat ya. Tapi mungkin minusnya itu kita berpikir dari segi kesehatan dan dari segi Ada, keamanan. betul. Karena kalau untuk program-program seperti itu biasanya batasi payungnya ini dari Menkominfo ya. Kalau tidak dari ini biasanya situs-situs tertentu pasti bisa diakses. Betul. Gitu. Luar biasa sekali Pak Taufan ini idenya ya, keren. Nanti bisa jadi masukan untuk tambahan-tambahan dari program saya ini. Iya. Kebetulan kemarin saya sempat ngobrol dengan Bu Eka nih. Nah, yang paling keren di sekolah kita ini Pustakawati ini. Ternyata minat bacanya anak-anak ini memang luar biasa. Pertemuan itu Pak teman. Anak-anak ini selalu berkunjung di perpus yang istirahat pertama, istirahat kedua. Mengunjungi mereka. Dan anak-anak ini yang paling animo literasinya tinggi ini di jenjang atas, kelas 4, 5, 6. Mungkin karena kalau kelas 1, 2 itu dia masih senang lihat gambarnya aja, belum ke kontennya. Kalau di 4, 5, 6 itu sudah paham kontennya. Mungkin seperti itu nggih. Kalau anak kelas 1 kan masih lihat gambar, kadang tidak dilihat, hanya dipegang-pegang kemudian pergi. Tidak diperhatikan kembali. Belum Betul ya, betul sekali. Padahal harusnya membaca harus dimulai dari sejak dini, Betul. tapi mereka kayaknya masih belum. Iya Bu Eka, luar biasa ya. Ternyata literasi ini adalah hal yang sepertinya kita sih mandangnya mudah, Iya. tapi ternyata itu ketika hasil PISA kita juga penasaran kok bisa kita segitu ya. Padahal anak-anak ini luar biasa kan kemampuannya, generasi milenialnya Indonesia ini kan, bahkan kemarin banyak beberapa juga yang di luar negeri ternyata orang Indonesia, padahal kreatornya Iya. dari asing gitu ya. Ya cuman itu karena Indonesia luas, jadi berbagai pulau yang Betul. masih tidak terjamah itu oleh teknologi seperti sekolah kita itu yang Betul. membuat literasinya pasti berbeda. Betul, iya. Jadi keterbatasan itu tadi ya, terlalu luas Indonesia ini. Ini saya mau menambahkan. Maka Iya. Bu Eka,
saya terima kasih dengan Pak Taufan ya, karena memang betul yang dibilang Pak Taufan itu betul. Iya, betul sekali. Untuk selanjutnya itu mungkin kedepannya memang literasi digital yang lebih Literasi digital. digital ya. Kita kemarin yang akreditasi perpustakaan sebenarnya sama Pak Rizal kita sudah membuat webnya untuk e-booknya. Oh, keren ya. Kita sudah punya e-book, sebenarnya kumpulan e-book yang gratis pun sudah. Kemudian saya juga punya hasil karya anak-anak yang waktu literasi itu. Oh, keren ya. Cuma memang belum dimasukkan. Saya sempat juga ditawari untuk aplikasinya e-book khusus SD Khadijah dan itu berbayar. Oh iya. Tapi waktu itu kan pandemi ya Bu ya, Iya. jadi kita masih belum memaksimalkannya di sana. Memang betul. Terus kemudian ditambah kalau misalkan aplikasi kan juga harus dari HP. Betul. Nah itu kita juga masih belum tahu apakah nanti bisa maksimal. Mungkin kalau anak-anak mungkin tidak berkunjung di perpus tidak apa-apa gitu. Cuma kan mungkin bisa mengakses baca mungkin di rumah melalui e-book tersebut. Fokusnya punya keliling. Betul. Iya, dan itu bisa jadi nanti kunjungannya bisa dari HP tersebut secara online. Keren. Jadi kunjungannya Iya. Makanya untuk kedepannya itu mungkin insya Allah ya, saya butuh untuk dibentuk tim literasi sendiri Pak. Wah, Jadi langsung. mungkin fokusnya Alhamdulillah, jadi fokusnya ya kita betul sekali. jadi fokusnya itu nanti ya kita literasi untuk ke depan anak-anak bagaimana, kemudian program-programnya seperti apa begitu untuk menunjang supaya literasi di SD Khadijah itu bagus. Apalagi juga sudah ditambah perpustakaannya sudah terakreditasi A. Saya membayangkan bahwa saya jalan-jalan di Monas, masuk museumnya yang bawah itu sudah ada layar berjalan. Betul, iya sama seperti Saya bayangkan Tugu langsung Pahlawan juga sama. berimajinasi lagi. Andai kan masuk SD di jalan setengah ada yang berjalan gitu ya Pak Adi ya. Mobilnya Oh, bagus namanya. banget nggak sih? Kalau di literasi juga bisa. Kalau sekarang gojek-gojek itu belakangnya LCD semua, cuma isinya iklan. Coba kalau cerita, lumayan lampu merah anak baca. Iya, waktu lampu hijau nggak tahu ya. Kan kita aja baca. Itu kan juga literasi, kita kan baca jadi. Tinggal dikasih nomor telepon, scan nanti hubungi masnya gojeknya, mau sewa. Memang aset luar biasa Pak Adi. Kita beri 1, mereka menghasilkan 5. Kita beri 5, mereka menghasilkan 15. Itu pengalaman kemarin Bu Depi, saya dan Bu Yuri di kelas 4 ketika T5 ya, proyek itu anak-anak bermain dengan Canva lah. Kita beri 1, kata dia, mereka itu produknya itu bermacam-macam dan sudah bagus, padahal itu hanya 1 ya. Dengan 1 inilah software lah ibaratnya, mereka sudah bisa berimajinasi seperti itu eksplorasinya. Apalagi apabila diberikan banyak wadah sesuai dengan diferensiasinya tadi itu seperti itu luar biasa. Jadi di sini pengembangannya adalah di sini bukunya itu bisa buku yang lama atau juga yang digital sesuai dengan minat karakternya anak-anak, atau juga di sini peraganya juga kita bisa pakai peraga. Kan di sini invensi macam-macam ya, ada yang tentang teknologi, ada juga mungkin yang lain. Jadi kita bebaskan anak-anak itu explore sesuai dengan apa yang pengetahuan mereka baca. Seperti itu, luar biasa. Terima kasih teman-teman atas umpan baliknya. Kepada Pak Hadi juga mungkin ada sepatah 2 kata. terpaksa ini. Sepertinya Pak sudah nggak bisa kata-kata. banyak Ditodong banyak ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu seluruhnya. Iya. Jadi insya Allah kalau perkembangan sekolah terkait dengan kegiatan-kegiatan inovatif, kreatif, sekiranya bisa mempercepat kemajuan sekolah, insya Allah sekolah sangat mendukung. Jadi tentang digitalisasi, literasi dan banyak hal. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa mengawal program yang kita luncurkan itu dengan baik. Karena kita tidak bisa meluncurkan hanya sekelompok orang, apalagi berdiri sendiri. Jadi program literasi ini menyangkut ratusan siswa di sekolah, 600 siswa di sekolah. Tentu keterlibatan banyak orang sangat dibutuhkan di sana, entah itu wali kelas, orang tua, wali murid itu, dan juga struktur yang lain yang berkaitan di sana, komite dan sebagainya. Maka dari itu kita punya rancangan sebuah konsep, diperhatikan kira-kira yang terkait internal, dampaknya seperti apa dan sistem supportnya seperti apa, sehingga nanti targetnya bisa tercapai, dievaluasi seiring berjalannya waktu,
ada kekurangan diperbaiki, pada posnya ya tetap kita tegakkan. Jadi seperti itu. Jadi monggo silakan berinovasi, berkreasi. Insya Allah sekolah support tentang kemajuan sekolah, tinggal bagaimana mengembangkan itu semua. Yeay, keren ya Bapak Kepala kita ini luar biasa. Terima kasih Mbak. Betul sekali. Jadi memang intinya setiap program itu yang penting adalah proses pelaksanaannya ya Pak ya. Jadi bagaimana kita konsisten dan kolaboratif terhadap program tersebut dengan maksimalkan aset-aset yang ada, di mana aset di sini kan ada modal manusia, di sini ada guru, ada siswanya, ada wali muridnya, dan seluruh stakeholder sekolah. Juga ada modal yang lainnya seperti fisik, sarana prasarana, modal sosial, dan sebagainya. Ada 7 aset yang insya Allah nanti saya minta teman-teman untuk berkumpul lagi untuk membahas 7 aset itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi program Tilik Mekar Burate dari saya. Semoga bisa menjadi salah satu masukan yang membawa inovasi di SD Khadijah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak difoto dulu. Iya, difoto aku sini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah tambah bagus ya perpustakaannya ini. Koleksi bukunya saya lihat tambah banyak, rak lemarinya juga bagus ya. Jadi kekinian ya perpustakaannya ya Bu Eka ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Eka boleh memperkenalkan diri sebentar? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wahyuni. Saya bekerja di SD Khadijah sebagai pustakawan di sini mulai dari tahun 2018. Tapi sebelumnya saya juga sudah pernah bekerja di perpustakaan sekolah, di sekolah yang lain. Dan alhamdulillah di SD Khadijah ini perpustakaannya sudah terakreditasi, Ibu. Luar biasa. Iya, jadi tahun 2020 kemarin kita SD Khadijah perpustakaannya terakreditasi A. Luar biasa ya, luar biasa, keren. Iya, wah ini saya kesan pertama kalau masuk perpustakaan ini satu dingin. Wah, jadi itu sudah moodnya tuh langsung wah enak gitu ya. Pertama dingin, terus suasananya lesehan ya, jadi kayak santai, jadi rileks gitu ya kalau baca ya Bu Eka ya. Memang desainnya dikemas seperti ini apa ada tujuannya ya Bu Eka ya? Yang paling utama yang untuk desain sendiri memang paling utama sih ini ide dari Bapak Kepala Sekolah kita. Bapak ya. Kepala Betul. Sekolah. Kemudian beliau ini kan terutama suka ya dengan desain yang minimalis. Begitu. Kemudian yang kedua dengan area yang memadai seperti ini, ukuran perpustakaan sesuai standar komponen di instrumen akreditasi. Jadi kita mengupayakan sesuai dengan komponen tersebut, sesuai instrumennya itu. Luar biasa Bu Eka, modern, Jadi, minimalis, menarik ya. Betul, iya Ibu. Iya Bu Eka, saya lihat tuh kan anak-anak kalau istirahat itu sering datang ke sini. Kadang kalau kita kan istirahatnya 2 kali ya, pagi dan siang. Lalu juga pulang sekolah terkadang mereka ke sini juga. Nah ini bagaimana sih Bu Eka minat baca anak-anak kita di SD Khadijah ini? Nah, untuk minat baca sendiri anak-anak alhamdulillah bagus ya Bu. Terutama ini kita mengupayakan yang paling utama adalah literasi. Ya, ada jadwal literasi itu setiap pelajaran, jam pelajaran setiap 1 minggu sekali diupayakan anak-anak untuk masuk ke perpustakaan ya di jam pelajaran. Jadi terkadang kan nggak semua anak itu berkunjung ya. Suka Jadi gitu ya, betul. Jadi kita mengupayakan supaya satu kelas itu tadi wajib dikunjung setiap 1 minggu sekali, yaitu terutama di jam pembelajaran. Jadi ada juga guru yang mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, mencari referensi di sini seperti kamus ataupun ensiklopedi atau mencari bahan-bahan literasi yang lain untuk menunjang pembelajaran ini tadi. Kemudian mereka juga bisa menggunakan misalkan koran untuk membuat clipping gitu. Kemudian mereka juga mencari referensi di sini untuk bercerita, mendongeng juga di sini.
luar biasa ya. Berarti ini animonya ini anak-anak sangat kuat ya rata-rata kesininya. Kalau dari semua jenjang Bu Eka kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang paling suka berkunjung ke perpus tuh jenjang kelas berapa Bu Eka? Yang paling banyak itu kelas 4, 5, 6 ya. Oh, Paling kelas banyak besar itu, ya. kelas besar. Kelas Karena mungkin besar. kalau kelas kecil itu masih harusnya memang harus sejak dini ya. Betul, Cuma betul. kadang bagi anak yang kecil ini masih suka lari-lari. Betul. Terus hanya membuka gambar, Oh, membaca sedikit, kemudian Oke. pergi lari-lari Wow. gitu. Jadi kayak masih belum maksimal untuk Oke. penggunaan yang di perpustakaan ini. Jadi Oke. mereka biasanya kalau yang kelas besar, mereka banyak yang minjam Oh, buku, gitu. terutama novel, kemudian mencari seperti kayak apa referensi seperti apa sains Sains, gitu, untuk pembelajaran kamus juga, gitu mungkin kamus, ya. betul. Iya. Oke, tadi kan Bu Eka menyampaikan anak-anak itu kadang tercari seperti kamus, gitu, ensiklopedia dan sebagainya. Nah, rata-rata anak-anak ini paling banyak minat bacanya itu suka buku berjenis apa ya Bu Eka ya? Nah, anak-anak yang paling banyak itu di novel anaknya, Oh, di novel novel ya. Islami, Oh, luar betul. biasa Kalau yang ya. laki-laki biasanya ada yang berbau komik, Oh, gitu. cuma komik Islami sama Jadi saya, cerita-cerita gitu. fiksi ya. Betul, Oh, cerita-cerita betul, fiksi. betul. Jadi lebih mendominasi ke cerita fiksi daripada non fiksinya ya Betul, untuk betul. ensiklopedia. Oke, luar biasa Bu Eka ya. Begini Bu Eka, saya ini kan berencana untuk membuat program. Saya juga sudah sampaikan ini ke Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah nanti saya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak Kepala Sekolah dan anak-anak juga mengenai program saya ini. Nah, program saya ini saya beri nama Tilik Mekar Buraga. Bu Eka. Bagus sekali. Waduh, apa ya itu? Tilik itu sebenarnya dari singkatan Bu Eka. Jadi tingkatkan literasi kolaborasi. Nah, kenapa kok kolaborasi juga, kok tidak sendiri-sendiri? Karena dengan adanya saling bertukar dengan teman itu semakin menambah kekuatan anak dan kepercayaan diri anak begitu. Mekar itu berarti membuat karya. Nah, saya berencana itu begini. Anak-anak kan selama ini membaca nih. Nah, dari hasil mereka membaca itu saya ingin melakukan tindak lanjut pengembangan. Pengembangannya adalah membuat karya dari hasil bacanya. Jadi mereka membuat resume, semacam resume, menulis apa saja yang mereka baca, nanti berkolaborasi dengan teman-teman itu, nanti hasilnya itu dibukukan menjadi sebuah buku di akhir semester. Jadi kolaborasi bukunya tidak hanya dari satu anak, tapi dari seluruh satu kelas. Jadi kelas tuh punya produk, satu semester minimal satu buku. Nah, tapi produknya tidak harus berupa buku Bu Eka, karena di sini Tilik Mekar Buraga, buku dan alat peraga. Jadi anak kan karakteristiknya berbeda. Ada yang suka nulis, ada yang suka membaca, ada juga yang suka praktik nih, karena mereka penasaran. Nah, kalau mereka tidak terlalu suka dengan menulis, tapi mereka suka buat benda-benda sebagai peragam pembelajaran, boleh juga. Dari hasil apa yang dibaca, mereka buat jadi peragam pembelajaran. Begitu Bu Eka. Saya berencana seperti itu, sehingga saya ingin menggali sebenarnya minat bacanya anak-anak di SD HDJ ini seperti apa. Terima kasih banyak Bu Eka atas segala informasi dan sharingnya. Semoga ini menjadi bekal aset luar biasa bagi saya untuk menjalankan program ini. Terima kasih Bu Eka ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana, masih semangat ya? Oke, biar lebih semangat nanti kalau Bu Anis ucapkan pagi kalian tepuk 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali. Bisa ya? Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, sore, siang, pagi, pagi, pagi-pagi, siang-siang pagi. Yeay, nah, semakin siang dan sore, tepuknya semakin panjang, harapannya kita semakin sore tetap makin semangat. Ya, baik anak-anak. Nah, ini berencana untuk berdiskusi bersama kalian.
Bu Anis mau berdiskusi apa kali ini Bu Anis? Nah, kali ini Bu Anis akan berdiskusi mengenai materi literasi. Nah, siapa yang selalu rajin literasi setiap hari? Tuh, kok cuma 2 orang saja? Kira-kira yang lainnya kenapa? Kok tidak rajin? Lupa. Terus apa lagi? Jadi kendala. Main. Terus apa lagi? Oh, makan. Terus apa lagi? Tapi Bu Anis ingin tahu sih ya, anak-anak semuanya ini suka nggak sih membaca? Membaca. Iya. Siapa yang suka menulis? Siapa yang suka menggambar? Siapa yang suka mendengarkan musik? Siapa yang ingin menjadi seorang ilmuwan penemu? Siapa yang suka membuat kreator benda-benda peraga pembelajaran? Pernahkah kalian membuatnya bersama Bu Anis? Jarang atau sering? Sering. Nah, alhamdulillah, kira-kira perasaan kalian pada saat membaca itu seperti apa sih anak-anak? Baik, ada yang senang, ada yang serius, ada yang terhibur, tergantung dari apa yang dibaca mungkin ya. Oh iya. Oh iya. Anak-anak, bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian menulis itu? Capek. Oh, ada yang senang, ada yang capek. Yang suka praktek membuat peraga pembelajaran. Kenapa kok kalian suka membuat peraga pembelajaran? Oh, kreatif ya. Pengen keren, pengen kreatif gitu ya Pak. Nah, ternyata Bu Anis amati semua anaknya Bu Anis ini hebat semua loh. Punya motivasi. Motivasi dalam melakukan kegiatan itu ternyata ada dasarnya. Ada yang senang, ada yang termotivasi, ada yang tersemangati, seperti itu ya. Anak-anak, sekolah kita mempunyai program literasi yang sudah berjalan beberapa tahun ini. Nah, dari program tersebut, Bu Anis ingin menyampaikan idenya Bu Anis anak-anak masih berputar di kegiatan literasi. Tapi di sini Bu Anis melakukan inovasi anak-anak. Apa ya inovasinya Bu Anis? Nah, biasanya kan kita literasinya setiap hari apa sampai apa? Senin sampai Rabu setiap jam berapa? Oh, selama berapa menit? 15. Selama 15 menit. Kira-kira anak-anak selama 15 menit itu menurut kalian apakah cukup? Terlalu sebentar atau terlalu lama? Oh, ternyata jawabannya beragam ya. Ada yang terlalu sebentar, ada yang agak lama, ada yang cukup. Nah, mungkin tergantung dari bahan bacaan yang kalian baca mungkin ya. Kalian tertarik atau tidak tertarik seperti itu ya. Nah, anak-anak, Bu Anis ingin meningkatkan animo kalian. Apa ya animo itu? Ketertarikan kalian dalam membaca melalui program ini. Apa ya programnya Bu Anis ini? Programnya Bu Anis ini Bu Anis beri nama Tilik Buraga. Apa ayo? Tilik Buraga. Apa Bu Anis Tilik Buraga? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan. Ada yang tahu? Oke, baik. Karena memang masih rahasia, belum Bu Anis siarkan. Nah, sekarang Bu Anis akan berbagi dengan kalian. Tilik Buraga ini sebuah akronim nak ya. Apabila kita jabarkan, panjangannya adalah Tilik, tingkatkan literasi kolaborasi. Apa? Tingkatkan literasi kolaborasi. Tahu bunga? Tahu. Kalau bunga seperti ini apa namanya? Mekar. Nah, programnya Bu Anis juga mekar. Tilik, mekar, buraga. Apa Bu Anis mekar itu? Mekar, membuat karya. Nah, apa ya buraga itu? Buraga
Braga itu adalah buku dan alat peraga. Jadi seperti ini anak-anak. Rencananya setiap hari Senin sampai Kamis selama 15 menit kita akan membaca. Nah, kira-kira bahan bacaan apa ya yang kalian senangi? Boleh cerita lagi apa lagi? Boleh. Boleh. Boleh apa? Pesawat terbang nih kita. Teknologi. Boleh. Boleh. Apa lagi? Perang. Oke, boleh. Banyak sekali ya. Oh, anime. Oke. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyampaikan pendapat kalian ya. Kalian tuh berhak menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kalian. Itu namanya hak suara kalian. Apa anak? Ya, voice, hak suara kalian. Nah, lalu di antara beberapa pilihan, kamu kan punya banyak buku di rumah ya. Setiap hari suasana harimu mungkin berbeda. Mungkin kamu sedang semangat, kamu pengen baca buku pengetahuan mungkin. Mungkin kamu agak lelah sehingga pengen baca buku yang sifatnya humor, menghibur. Nah, itu adalah pilihanmu. Apa anak-anak? Sebuah pilihanmu atau choice. Nah, harapannya Bu Anis dengan kamu berpendapat, bersuara, lalu kamu memilih sendiri, kamu senang menjalankan program ini. Sehingga kamu ketika melakukan kegiatan literasi itu merasa memiliki apa anak-anak? Memiliki. Kalau memiliki itu bagaimana sih rasanya? Senang kan? Jaga baik-baik begitu ya. Nah, tidak akan menyia-nyiakan karena tujuannya apa? Supaya berhasil. Iya. Nah, anak kamu ada yang suka film humor, apa? Bacaan humor, bacaan pengetahuan. Ada yang suka cerpen juga ya, fiksi ya, dan sebagainya ya. Nah, alhamdulillah bagus-bagus semuanya Bu Anis apresiasi. Nah, nanti di Senin sampai Kamis kalian baca. Kita baca bersama literasi. Bagaimana sih cara membaca yang baik? Ada yang tahu anak-anak? Apakah dengan berlari-lari? Bagaimana? Duduk. Oke, duduk manis. Terus suasananya bagaimana? Nah, boleh tidak sambil teriak-teriak? Kenapa kok nggak boleh? Ya mungkin bisa mengganggu yang lainnya juga. Jadi harus saling bertoleransi. Nah itu kalian berpendapat seperti itu. Oke, ada pertanyaan Mas Rehan? Ya, wajib lanjutkan ya. Nanti setelah membaca di Senin Kamis, kita lanjutkan di hari Jumatnya. Bu Anis akan memberikan kesempatan kalian untuk menulis, membuat resume. Apa sih yang kalian baca itu? Boleh loh berkolaborasi dengan teman. Misalnya gini, kamu hari ini sudah membaca buku. Kira-kira satu hari kamu bisa baca berapa buku? 50. Hebat ya? Andaikan ada satu andaikan Bu Anis punya satu buku nih ya. Biasanya kamu bisa membacanya dalam berapa hari? 2 tahun. Tergantung. Oh tergantung. Ambil tipisnya. Ada yang mungkin sehari, waktunya sudah. Berarti di sini adalah indikatornya adalah tebal tipisnya buku bacaan ya. Jadi berpengaruh pada indikator waktu. Baik. Nah, setelah kalian membaca anak-anak, harapannya Bu Anis kalian bisa menuliskan intisari dari apa yang kalian baca selama Senin sampai Kamis. Nah, itu kalian lakukan setiap hari apa? Jumat. Rencananya begitu. Berapa lama Bu Anis? Tidak usah lama-lama, cukup 15 menit saja. Seperti itu. Nah, setelah kalian menuliskan intisari atau intisarinya, kalian tuliskan perasaan kalian itu seperti apa. Itu namanya merefleksikan. Apa yang ditulis Bu Anis? Perasaanmu. Saya senang, saya termotivasi, saya semangat, atau saya sedih. Karena misalnya gini, saya sedih karena cerita yang saya baca itu menceritakan kucing kesayangannya mati. Boleh tidak apa? Kalian bebas untuk berekspresi.
aksi seperti itu. Nah, nanti setiap kumpulan tulisan kalian hari Jumat itu bisa dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah buku. Nah, nanti tidak hanya punyamu, digabungkan sama punya samamu satu kelas, satu buku satu. Jadi dalam satu semester tuh satu kelas tuh bisa menghasilkan satu buku kompilasi dari hasil karyamu semua. Keren ya? Kecil-kecil bisa menulis buku, keren enggak? Suka enggak dengan program ini? Nah, terus kan ada anak yang sukanya nulis, tapi ada yang enggak, adanya sukanya gambar. Boleh dong menulisnya dalam bentuk gambar. Boleh enggak apa-apa. Misalnya gini, Bu, saya nggak terlalu bisa nulis, tapi saya mau buat rangkumannya dalam bentuk gambar cerita, Bu. Boleh, boleh loh, nggak apa. Setiap anak itu kan punya keunikan masing-masing. Terus misalkan, Bu, saya nggak bisa Bu menulis, boleh nggak Bu? Saya itu membuat peraga saja. Misalnya saya mau membuat poster Bu dari apa yang saya baca. Boleh, misalnya saya mau buat ini Bu. Kemarin kita belajar tentang structure of the earth ya, struktur bumi. Kok saya mau buat struktur bumi? Boleh Bu, nanti saya bercerita di situ. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting di akhir semester kalian harus punya produk di kelas ini seperti itu. Nah, bisa dipahami anak-anak? Ada pertanyaan? Semangat untuk melakukan program ini? Semangat ya. Nah, sekarang Bu Anis punya paper ya. Di paper ini kalian tuliskan keinginan kalian ya, suara kalian. Sekarang tuh kepinginnya itu gimana sih membacanya itu, misalnya, Bu, suasananya harus nyaman Bu, pakai musik dan sebagainya. Terus pilihan kalian, nah, Bu, bisa nggak buku-bukunya itu boleh bawa dari rumah? Nah, silakan kamu tulis. Kamu boleh memberikan suaramu, voice. Kamu juga boleh menentukan pilihan-pilihan, choice ya, sehingga nanti akan membentuk rasa ownership atau kepemilikan terhadap program. Bu Anis bagikan sekarang ya. Kira-kira butuh berapa menit untuk menulis ini? 5 menit? Oke, cukup. Oke, satu ya. 5. Ya, sudah, 7. Menulisnya yang rapi ya. 7. Boleh pakai pensil. Boleh juga dihias ya. Yes. Makasih. Jangan lupa ada 3 aspek di sini. Aspek apa? Suaramu, pendapatmu, ya. Terus pilihanmu, choice, dan kepemilikanmu, ownership. Ada 3 aspek. Ya, ditulis namanya. Kamu pengennya itu suasanamu ya. Nama lengkap. Enggak nama lebih enggak apa-apa sayang. Pada apa? Oke, sebentar, Bu Anis ambil lagi. Bentar ya. Ini sayang. Nanti kamu boleh berpendapat, Bu, membaca yang bagus itu kalau begini, Bu, yang kurang bagus begini. Boleh, nanti kita diskusikan sama-sama ya. Bisa. Thank you. Siapa yang belum dapat? Ini Mas L ya. Terima kasih ya. Nah, dalam berpendapat kalian bisa memperhatikan 3 aspek ini. Suara itu pendapat kalian. Semua
pemikiran kalian, ide-ide buat kamu tuangkan di sini. Lalu pilihan per pilihan, kalian ingin memilih seperti apa? Misalnya, Bu, saya mau memilih melakukan literasi itu dalam keadaan yang tenang. Nah, itu pilihanmu, nah, seperti itu ya. Atau buku apa yang ingin kalian baca, atau produk apa yang ingin kalian nanti buat di akhir semester, apakah buku, ataukah peraga, nah itu pilihan. Sehingga pada akhirnya dalam keseluruhan kegiatan yang kamu lakukan dalam program ini, kamu merasa memiliki. Kalau memiliki pasti akan melakukannya dengan sungguh dan sepenuh hati, dengan penuh semangat. Nah, itu. Baik anak-anak, gimana? Udah selesai? Boleh Bu Anis minta pendapatnya satu persatu? Boleh ya, ya. Silakan dibuka Bu Anis. Nah, ini ada arah. Saya ingin membaca dengan suasana yang tenang, diiringi musik yang menyenangkan. Suka membaca buku dengan genre bahagia, dan saya suka model komik. Keren. Beri tepuk tangan buat Arah. Nah, coba Korea. Coba dibaca Korea. Sama, dengan tenang juga nyaman. Rata-rata orang baca memang pengen suasana nyaman ya anak-anak ya. Oke, terima kasih Clea. Oh, ternyata lanjutannya banyak. Aku ingin baca buku cerita yang ada gambarnya. Saya mempunyai kucing, saya merawatnya dengan sungguh-sungguh. Diibaratkan seperti itu, ingin baca buku juga bersungguh-sungguh. Beri tepuk tangan buat Clea. Keren-keren ya. Vira, kita suka membaca buku dengan tenang. Oh, Vira suka pilih buku yang bagus. Oke, Vira punya buku bagus. Vira harus menjaganya dengan baik. Betul. Tepuk tangan buat Vira. Oke, yang lainnya, Davina. Oke, Davina ingin baca buku yang humor ya, sehingga bisa damai, nyaman gitu ya Davina ya. Oke. Ingat literasinya tuh yang menyenangkan. Menyenangkannya gimana? Sambil dengerin musik? Oke, ada lagi? Oke. Aska itu pengen membaca dengan suasana yang tenang karena jadi lebih fokus katanya Aska. Terus Aska lebih suka membaca komik dan cerpen ya Aska ya? Oh ya, oke. Aska suka membaca buku, novel, komik, cerpen. Keren. Tepuk tangan buat Aska. Oke, yang lainnya nanti Bu Anis rekap ya. Bu Anis tuliskan satu persatu mengenai suara kalian ini dan pilihan-pilihan kalian ini. Nanti Bu Anis rekap jadi satu menjadi daftar masukan bagi program Pilih Mekar Buraga ini. Terima kasih anak-anak ya. Nah, sampai jumpa besok kita berdiskusi lagi tentang perkembangan dari program ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Halo. Nah, anak-anak, kalau untuk membaca buku ya, literasi ini kira-kira kalian suka buku bacaan berjenis apa? Komik. Terus ada lagi? Novel. Terus buku cerita. Jadi suka yang sifatnya menghibur ya? Oke. Halo. Nah, gimana tadi literasinya? Sudah baca? Sudah. Anak-anak, ketika literasi itu kalian inginnya suasana yang seperti apa? Tenang, damai. Terus? Oh gitu, yang tenang pokoknya ya. Oke. Halo. Oke nih, sekarang gilirannya anak putra ini. Nah, anak putra ini lebih senang mana? Membaca atau menulis? Membaca. Kira-kira kalau diberikan Bu Anis pilihan nanti itu pengen membuat karya buku atau membuat karya peraga, kalian pilih mana? Oh, buku. Kenapa pilih buku? Oh, lebih simpel. Oke, good. Halo.
Ada yang suka baca enggak di sini? Kenapa kok suka baca? Seru. Nggak ribet. Terus? Nggak bosen. Apalagi kira-kira? Nggak capek. Bisa menghibur berarti ya membaca itu ya. Kalau disuruh baca atau menulis pilih mana? Oh baik, ada yang suka membaca, ada yang menulis. It's okay, tidak apa-apa. Oke, kemudian kalau misalkan diberi Bu Anis pilihan, mau menulis buku atau membuat peraga, kalian suka mana? Menulis buku. Kenapa suka menulis buku? Oh seru. Ada yang suka menggambar juga? Oh Abia. Ada yang suka membuat alat peraga enggak? Oke, pernah buat alat peraga? Jarang atau sering? Gimana perasaan kalian ketika bereksperimen buat alat peraga? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Oh, mendorong kreativitas. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Nah, di sini Bu Aris ingin ketemu sebentar ya sama kalian ya untuk berdiskusi masalah kegiatan literasi yang sudah diterapkan di SD Hija. Nah, Bu Anis kedepannya ingin membuat program untuk mengembangkan kegiatan literasi yang ada di SD Hija. Bu Anis refleksi dulu ya dari kegiatan yang sudah pernah kita lakukan di sini. Nah, coba kegiatan literasi di SD Hija itu biasanya dilaksanakan dari apa saja ya? Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Setiap harinya selama berapa menit? 15. Oh, 15 menit. Kira-kira dengan waktu 15 menit itu apakah kalian sudah bisa membaca dengan senang dan maksimal? Sudah ya. Nah, anak-anak, favorit kalian itu membaca bacaan apa biasanya? Komik. Komik. Oh, selain komik? Novel. Novel, selain novel? Oh, ensiklopedia yang menambah wawasan itu ya. Oh iya, baik. Nah, sumber buku bacaannya dari mana? Di kelas? Membawa dari rumah? Iya. Oh, biasanya Tukar. oh saling berkolaborasi, saling tukeran gitu ya. Oh iya, biasanya satu buku itu dibaca habisnya berapa lama? Ya tergantung Nah. sih. Oh gitu. Kalau biasanya satu buku rata-rata kita baca selesainya oh 1 hari, hebat ya, pintar ya. Ada mungkin yang lebih dari 1 hari? Oh 2 hari. Kalau kira-kira bukunya tebal sekali itu kalian habis membacanya berapa hari anak? Oh 3-4. Nah, seneng ya membaca ya. Kenapa kok seneng membaca? Seru. Terus? Setelah refreshing dari baca Oh, refreshing. Terus kira-kira dengan membaca itu kalian merasa ada kualitas diri kalian yang meningkat nggak? Ada. Apanya kira-kira yang meningkat ya? Mood terus kira-kira? Bu Anis pernah dengar istilah buku itu jendela dunia. Ada yang pernah dengar nggak? Apa ya maksudnya buku itu jendela dunia? Oh, istilahnya doang. Nah, buku jendela dunia itu artinya dengan baca buku itu kita semakin kalau jendela terbuka itu kan wawasan kita bisa melihat jauh ke depan. Nah, kita jadi bertambah gitu wawasannya. Kira-kira kalau kalian sudah membaca buku itu bertambah nggak wawasan kalian? Bertambah ya. Baik, alhamdulillah. Nah, ada lagi pertanyaan dari Bu Anis anak-anak ya. Masa permisi boleh nggak geser? Direkam Bu Anis soalnya. Oke, terima kasih ya. Nah, baru datang ya. Baik, nah, langsung ikut diskusinya ya. Oke, nah Bu Anis ini punya rencana gitu ya, pengembangan program dari literasi yang ada. Selama ini apakah kalian sudah pernah melakukan refleksi dari apa yang sudah kalian baca?
kayak menulis dari apa yang sudah kalian baca, menyampaikan perasaan kalian. Belum ya? Nah, jadi belum ada hari di mana kalian diberikan kesempatan menulis ya. Nah, Bu Anis ini berencana anak-anak ya, membuat program di mana ada hari membaca dan hari menulis, karena literasi itu tidak hanya sekedar membaca, kita juga boleh menuliskan apa ide-ide yang sudah kita dapatkan dari hasil bacaan kita. Nah, nantinya setelah membaca itu, Bu Anis harapkan kalian tersemangati, terstimulus untuk menulis anak-anak. Nah, menulis apa ya yang ditulis? Ya, resume atau mungkin rangkuman intisar dari apa yang kalian baca itu. Kapan ya kira-kira menulisnya? Ada yang punya ide enggak? Mungkin waktu jam nanti tambah Oke. 15 menit buat baca, 15 menit. Oh gitu. Jadi ditambah jam literasinya ya. 15 menit buat nambah, 15 menit buat menulis. Oke, nanti bisa dijadikan referensi sama Bu Anis. Kira-kira ada ide lain? Enggak ada. Belum. Oh baik. Nah kalau dari Bu Anis sih seperti ini idenya. Jadi selama 4 hari Senin sampai Kamis tuh kalian biasanya membaca dulu literasi. Nanti di hari end of the week, di akhir pekan itu hari Jumat ya. Nah nanti kita refleksinya, menulis dulu apa yang kalian tulis, kalian ceritakan. Kemudian perasaan kalian bagaimana saat membaca itu? Apakah senang? Apakah sedih? Mungkin ceritanya mengharukan? Atau apakah kalian termotivasi? Mungkin itu tentang buku-buku pengetahuan gitu. Coba siapa yang biasanya suka membaca buku pengetahuan? Oh, suka buku pengetahuan. Contohnya gimana buku pengetahuannya? Oh, buku pengetahuan bisa kayak menjelaskan teknologi, bisa juga tentang alam, keindahan alam, atau mungkin tentang flora fauna dan macam-macam ya, penemuan, invention gitu, semacam ensiklopedia ya. Ada yang suka baca bacaan yang hiburan, misalnya cerita rakyat, novel. Oh banyak juga ya. Jadi ya kalian multi ini ya, multi materi bacaan ya sebenarnya ya. Tergantung mood aja mau baca yang mana. Oh iya, mungkin mood perasaan tubuh mempengaruhi ya. Mungkin kalau lagi bosen, ingin baca yang humor-humor gitu ya, yang lucu-lucu gitu ya. Kalau lagi pengen serius, saya baca yang Oh, kalau pengen serius bacanya ensiklopedia. Baik. Nah, ini ada rencana dari Bu Anis ini, programnya ini Senin sampai Kamis itu membacanya, nanti di hari Jumat menulisnya. Nah, nanti menulisnya itu kalian boleh kolaborasi juga. Misalkan kalian kan tadi menyampaikan ke Bu Anis bukunya sharing ya sama teman ya. Iya. Nah kan otomatis buku bacaannya sama ya. Boleh kalian bertukar pendapat. Kayak gini bagus nggak sih? Benar nggak sih? Gitu ya. Nah terus nanti kalian tulis itu, nanti dikumpulkan tulisan kalian di akhir semester itu, nanti kita jilid jadi buku. Jadi kalian hemat loh. Satu semester tuh punya satu produk buku. Nah kecil-kecil kalian punya karya buku seperti itu. Keren nggak sih kira-kira? Nah, terus juga gini anak-anak, nggak harus juga kalian menulis. Misalnya Bu, saya tipikalnya ini bukan menulis Bu, boleh nggak Bu dari bahan bacaan saya nih Bu ya, saya buat komik Bu, saya seneng gambar, boleh juga bukunya buku komik gitu. Terus, betul, boleh juga misalnya Bu, saya tuh senengnya bikin produk Bu, bikin ragam pembelajaran, misalkan boleh kan ya, misalnya Bu nggak bawa buku nih, boleh bawa baca buku pelajaran, boleh misalnya materinya tentang struktur bumi gitu ya, structure of the earth gitu, terus kalian buatlah peraganya itu. Nah nanti di akhir semester tuh kalian kumpulkan sebagai bukti karya kalian. Keren ya, jadi kalian bisa menghasilkan dalam bentuk buku, bisa menghasilkan dalam bentuk peraga atau karya yang lain yang kalian suka dari hasil membaca dan menulis tadi. Siapa yang kira-kira senang dengan program ini? Nah, ada nggak ide yang lain misalnya? Tentang kan ini boleh, akhirnya produk kalian kan boleh buku ya, boleh juga peraga. Mungkin ada ide lain dari kalian? Sama ya, berbagai macam peraga mungkin tergantung dari bacaannya ya. Nah, baik anak-anak, sekilas itu dulu gambaran dari Bu Anis. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Nah, untuk membahas kira-kira sejauh mana sih kamu dalam 1 minggu ini membaca bukumu itu progresifnya seperti apa? Misalnya, Bu, tadinya saya membaca buku 1 hari itu 1 buku, sekarang bisa 2 hari 3 buku misalnya gitu ya.
Nah, nanti Bu Anis ingin bertanya sama kalian animenya seperti apa. Sama insya Allah di pertemuan berikutnya Bu Anis beri ini ya, webinar ya. Terima kasih anak-anak ya, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.